Warta Kebaktian Peneguhan Pemberkatan Nikah Sabtu 10 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Sesaat lagi kita ada bersama dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara terkasih Kristianto Adri Talapesi dan Janita Fernanda Lasamau. Untuk menyambut kedua mempelai beserta orang tua dan saksi memasuki tempat kebaktian, jemaat diundang berdiri. If the goodness of God
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Bung Tito dan si Jenny yang berbahagia, keluarga besar Talapesi Lasamahu. Mari kita mulai kebaktian di saat ini. Kita sama-sama melakukan nyanyian Kini Saatnya Berdiri di Altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata suci bersama para menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Nats pembimbing Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah nats pembimbing. Kita angkat pujian bersama, Ku Diubahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Dan yang
Jemaat, kita akan mendengarkan vokal grup Talbers dan disusul dengan Talbers Kids untuk memuji Tuhan. That you are faithful.
Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Dalam rangkaian hidup baru, dekat Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, bahagia. Selamat menempuh hidup baru, kasih Allah menyertai, berkat-Nya melimpah, itu doa kami. Kau pilih jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, bahagia. Selamat menempuh hidup baru, kasih Allah menyertai, berkat-Nya melimpah, itu doa kami. Selamat menempuh hidup baru, bahagia. Selamat menempuh hidup baru, kasih Allah menyertai, berkat-Nya melimpah, itu doa kami. Si Allah menyertai, berkat-Nya melimpah, itu doa kami. Berkat-Nya melimpah, itu doa kami. Doa kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari adik-adik Talbers dan juga duet. Jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan iman, berita anugerah pengampunan dosa dan petunjuk hidup baru. Ya Tuhan penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tapaki dalam cita dan cinta. Kami yang terselamatkan oleh cinta dan karunia-Mu yang tak habis-habisnya.
Kau limpahkan kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta-Mu bagi sesama. Namun betapa cinta kami begitu rapuh dan lapuk akibat keangkuhan dan kepentingan diri kami. Kau teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mampu mewujudkan hidup saling percaya di antara sesama. Ampuni dan kasihanilah kami, Tuhan, baharuilah kami dengan keagungan cinta-Mu. Amin. Kita angkat pujian keluarga hidup indah. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Di dunia banyak jalan mana akan ditemukan. Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Keluarga hidup indah bila Tuhan pimpinnya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersama-Mu. Ajar kami, tolong kami
Jemaat saya persilahkan berdiri dan dengarlah petunjuk hidup baru. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pertama Petrus 1 ayat 22. Kita angkat pujian berbahagia tiap rumah tangga. Paduan suara SSC disilakan untuk memuji Tuhan.
Yesus memberkati puji-pujian dari SSC. Jemaat kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pemberitaan firman. Tetapi mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk jumpa kami di hari ini. Di sukacita bersama keluarga Talapesi Lasamahu. Ketika Tuhan akan meneguhkan dan menguduskan perkawinan Chris dan Zen. Kini di tengah sukacita bersama ini, kami akan membaca Alkitab yang berisikan firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami, khususnya kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan bersama di semesta ini. Roh-Mu beserta kami dan kepada kami ada pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Amin. Bagian Alkitab di sore hari ini terbaca dari Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 dan ke-35 dengan judul Perintah Baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, keluarga Talapesi dan juga keluarga Lasamahu yang hari ini berbahagia, Bapak Yan, Mama Ine dan juga Bapak Yob dan Ibu. Betulnya ada sukacita ya, hari ini keluarga boleh membawa kedua anak kekasih kami untuk diberkati, Tito dan Jen. Keluarga yang awalnya tidak pernah saling mengenal, tetapi karena kasih Tuhan, kedua keluarga besar, keluarga Talapesi Lasamahu boleh bersatu lewat kedua anak kekasih kami, Tito dan Jen. Semua yang terjadi selama 9 tahun ya Tito ya. Bapak Ibu 9 tahun Tito dan Jen berkenalan, saling mengerti dan memahami. Kini di hari ini semua boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan bagi kedua anak kekasih kami. Dan semua yang terjadi ini bukan karena kekuatan Tito dan Jen, tetapi semua yang terjadi ini karena kasih. Karena kasih Tuhan yang sangat kuat, sehingga di hari ini Tito dan Jen akan mengaku hidup menerima satu dengan yang lain. Hidup biar susah-susah. Papa dan Mama bilang biar makan nasi dan garam. Ya kalau tambah sedikit air gula putih. Yang penting don dua senang. Untuk bisa mencapai yang namanya senang itu, kasih menjadi modal utama. Kasih Tuhan itu yang menjadi dasar bagi Tito dan Jen untuk melangkah ke depan. Dan ini pun juga di dalam ketong semua Bapak Ibu, ketumpung hidup setiap saat. Kalau tidak ada kasih Tuhan, maka semuanya akan sia-sia.
Lewat kasih Tuhan, maka ada cinta kasih. Kita ulang sekali lagi. Lewat kasih Tuhan, ada cinta kasih yang dibangun oleh dua insan. Oleh Tito dan Jen. Dan kasih itu bukan hanya sebatas kasih eros, ya, atau dibilang kasih suka sama suka antara laki-laki dan perempuan. Tetapi yang paling penting itu adalah kasih agape. Kasih agape itu harus menjadi dasar bagi Tito dan Jen di dalam melangkah. Karena kasih agape itu adalah kasih yang murni. Kasih agape itu adalah kasih yang tulus. Tulus dari Kristus kepada Tito dan Jen. Kasih yang tulus yang Tuhan Allah berikan, yang Yesus berikan kepada keluarga Talapesi dan keluarga Lasamahu. Dan oleh sebab itu mari apapun yang dilakukan oleh Tito dan Jen, hadirkanlah kasih Kristus. Kasih yang murni itu di dalam dua rumah tangga. Supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Hal yang kedua, selain bagaimana dua menunjukkan cinta kasih. Lewat firman Tuhan saat ini. Mau mengingatkan Tito dan Jen. Bahwa dua harus punya komitmen. Untuk saling mengasihi, saling percaya, dan saling berbagi. Jen, ini kan dondo semua kawin toh, semua nikah. Tapi belum nikah tuh biasa panggil Tito siapa? Hanika, Beb, Jen tatawa. Ya, kalau Tito pasti dia panggil Yang. Ya Tito karena dia bisi-bisi akan berbetang. Ya, dia pasti panggil Jen itu Yang. Ya, kalau Jen panggil Beb. Begitu. Dondo pun kata-kata sapaan setiap saat. Kalau waktu pacaran masih panggil Yang dan Beb, biar itu akan sampai di dompu rumah tangga, ya. Nyatakan itu lewat kata-kata. Karena dengan kata-kata itu ketemu merasa terhibur. Tetapi kata-kata juga ada yang menyakitkan. Ya, orang bangun rumah tangga itu pasti ada riak-riak. Ya, rumah tangga itu dia seng turun, tapi dia naik. Tangga toh yang pernah ada tangga yang turun Bapak Ibu, tangga itu dia naik. Dan untuk mau naik itu seng gampang. Ada lutusaki kalau yang tua-tua, ya, pasti ada hosa, ya, harus mencapai tangga itu sampai ke puncak. Tapi kalau seng tangga-tangga, seng rumah tangga akan jadi rumah orang Ambon bilang rumah taluncur, talucu ke bawah, toh, jadi seng ada yang bisa tahan. Jadi Tito dan Jen harus bisa membangun komitmen. Yang pertama bahwa pernikahan yang diakui oleh Tuhan adalah pernikahan monogami. Satu, bukan sampai opa oma. Ya, ada lagu bilang, beta kemarin bilang for Tito dan Jen, jangan sampai opa dan oma. Tapi sampai maut memisahkan Tito dan Jen, ya, ada lagu begitu Bapak Ibu, katanya, ya, sampai oma opa jangan, tapi sampai maut memisahkan, Tuhan tetap menjaga Tito dan Jen. Dan dua harus bisa membangun komitmen saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau masih pacaran, Jen tasonto, Tito bilang, Yang hati-hati,
Tapi kalau sukaweng pas Tito ta sonto, Jen bilang, hei usi pumata di mana ini? Seng boleh ya. Jadi harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, saling bisa percaya. Ya, saling percaya antara satu dengan yang lain. Saling berbagi. Ya, kalau masih pacaran, Jen dan Tito mungkin makan Silver Queen sapanggal bisa bagi 2. Yang penting rasa. Semoga Silver Queen yang tadi sapanggal itu bisa sampai di Dondo perumah tangga. Makan harus berbagi. Bukan berbagi saja untuk Dondua, tapi ada mama dan papa yang ada hari ini sama-sama. Ada bersaudara semua. Ya, harus bisa berbagi dengan keluarga besar. Makanya Bapak Ibu kemarin beta dalam penggembalaan beta bilang kalau Tito sukaweng dengan Jen berarti Tito kawin dengan keluarga besar. Ya, dari Jen. Begitu juga dengan Jen. Harus bisa berbagi. Dan yang lebih lagi berbagi di dalam Tuhan. Itu sangat indah. Bukan saja keluarga, tetapi siapapun orang yang membutuhkan bantuan. Mari Dondua sebagai keluarga Kristen tunjukkanlah hidup berbagi itu. Karena orang yang hidup berbagi di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang tahu bersyukur dan menghargai berkat. Itu di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Komitmen tidak boleh ada yang namanya perceraian atau poligami. Ya, bersyukur Bapak Ibu ketong dalam kekristenan ketong tidak ya diajarkan untuk adanya perkawinan poligami atau poliandri. Ketong bersyukur bahwa perkawinan kita hanya satu sampai maut memisahkan. Dan oleh sebab itu mari dua yang berbeda ini, ya, dua yang berbeda ini akan dipersatukan. Mari dua harus bisa saling menerima. Kemarin beta tanya Forjen Bapak Ibu, 9 tahun nih tahu Tito punya sembai apa? Satu saja. Dia bilang akan for papa dan mama. Begitu juga dengan Tito. Kira-kira Jen punya sembai apa? Tapi dia ada puji Jen lain. Ya, semoga pujian yang kemarin itu akan terus sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 31 itu. Biarlah Jen menjadi istri yang bijak. Dan Jen juga akan mengatakan bahwa biarlah Tito akan menjadi seorang imam yang bisa membawa beta dan anak-anak di hadapan Tuhan. Itu adalah komitmen bersama yang harus dibangun sebagai keluarga Allah. Dan komitmen ini harus bisa melengkapi pribadi yang berbeda ini, yang hari ini juga akan mengaku bahwa Dondua sudah tidak lagi berbeda tetapi satu di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu, untuk bagaimana cinta kasih, untuk bagaimana komitmen itu dia tetap terjaga di dalam Dondua punya rumah tangga, perlu ada komunikasi. Komunikasi itu penting di dalam sebuah pernikahan. Ya. Komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan keluarga Kristen. Dan komunikasi itu bisa terjalin. Firman Tuhan hari ini mau ingatkan Tito dan Jen harus tetap punya hati mengasihi. Harus tetap Tito dan Jen menghadirkan Tuhan dan meminta roh Tuhan untuk selalu ada menyertai Dondua di dalam membangun komunikasi di dalam berumah tangga. Jangan apa-apa cuma SMS, ya. Jangan. Sekarang kan handphone sudah menjadi kebutuhan ketong.
Jadi ada apa-apa jangan cuma Tito WA atau Messenger. Begitu juga dengan Jen. Jangan hanya WA atau Messenger atau taruh di TikTok dan Instagram. Tetapi mari don dua harus bangun komunikasi. Dan kemarin Ibu Pendeta sudah sampaikan segala keputusan itu ada di Tito dan Jen punya tangan. Bukan ada di papa dan mama, bukan ada di bapak saksi dan mama saksi atau keluarga besar. Tidak. Tetapi keputusan itu ada di dalam don dua punya rumah tangga dan don dua harus bisa menentukan keputusan itu. Berjalanlah bersama Tuhan, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Tito dan Jen selamat memasuki kehidupan yang baru dengan penuh sukacita. Andalkan Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati don dua punya rumah tangga sampai maut memisahkan. Amin. Jemaat saya persilakan berdiri dan mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah, menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini. Pernikahan memang dikehendaki, malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 6 sampai 9. Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar, penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Demikianlah dasar pernikahan. Jemaat, dengarlah kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan-keretakan dalam kehidupan rumah tangga.
Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudara menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah, supaya dari rumah tanggamulah lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Jemaat, kita akan mendengarkan janji pernikahan. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri sambil berjabat tangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk mempelai laki-laki, Kristianto Adri Talapesi. Adakah saudara dengan sadar, penuh ketulusan hati, berjanji untuk menerima Jeanita Fernanda Lasamahu, yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Saya, Kristianto Adri Talapesi, berjanji bersedia menerima Jeanita Fernanda Lasamahu sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi serta mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Untuk mempelai perempuan, Jeanita Fernanda Lasamahu, adakah saudari dengan sadar, penuh ketulusan hati berjanji untuk menerima dia, Kristianto Adri Talapesi, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya, Jeanita Fernanda Lasamahu, berjanji bersedia menerima Kristianto Adri Talapesi sebagai suamiku yang sah dan tetap mengasihi serta mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan.
Saya menjadikan engkau Gianita Fernanda Lasamahu selaku istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saya menjadikan engkau Kristianto Adri Talapesi selaku suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Selaku hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berlututlah sekarang. Dan sekaranglah terimalah berkat Tuhan, supaya karena imanmu Kristus hadir dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan pernikahan, dan di dalam kasih-Nya kamu teguh. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau telah memulai suatu sejarah baru di dalam kehidupan kedua saudara ini. Dua pribadi yang berbeda dan pada mulanya tidak saling mengenal, telah Kau persatukan dalam nikah yang kudus. Biarlah perbedaan-perbedaan yang mereka masing-masing menjadi kelengkapan yang serasi dari hari-hari pernikahan mereka. Hadirlah selalu di dalam kehidupan mereka, supaya mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka melintasi segala cobaan, godaan, tantangan dan perjuangan hari ini, esok dan selamanya. Ajarlah kami sebagai jemaat untuk terus menopang mereka dalam mewujudkan kehidupan pernikahan sebagai keluarga beriman. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat,
mari kita angkat pujian Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Jemaat disilakan duduk. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan cium kudus dari Tito kepada Jen sebagai tanda bahwa mereka sudah menjadi sepasang suami istri. Jangan cepat-cepat. Tahan, ada kamera banyak. Terimalah Alkitab ini sebagai firman Allah yang adalah pelita bagi kakimu dan terang pada jalanmu. Dan doa maju ke depan. Dan dua bingung aku gandeng. Silakan. Aku gandeng. Bapak Ibu jemaat, terimalah kedua mempelai ini sebagai keluarga baru di dalam persekutuan jemaat. Untuk kedua anak kekasih kami, Jen dan Tito, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu jemaat, kita akan menyaksikan vokal grup Saron dan disusul dengan paduan suara pemuda Mawar Saron untuk memuji Tuhan.
rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang menjadi dingin, kasih yang telah menjadi dingin. ku suka caramu memulihkanku, hatiku yang suam, di saat yang lainnya mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin, ku suka caramu memulihkanku, hatiku yang suam, di saat yang lainnya mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Di saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia.
Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik pemuda. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil tetap memelihara kasih sebagaimana firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi PKJ nomor 146 ayat 1 dan seterusnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
hidupku. Jemaat dipersilakan. Jemaat, mari. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan yang dinikmati oleh kehidupan keluarga besar Talapesi Lasamahu. Di hari ini kedua anak terkasih Tito dan Jen dipersatukan dalam satu ikatan kasih. Untuk membawa pengucapan syukur di saat ini, kami bawa lagi persembahan-persembahan syukur kami untuk Tuhan. Terima dan sucikan setiap persembahan yang kami bawa. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu dan menjadi alat yang kecil untuk pelayanan-Mu di jemaat ini. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu serta anak-anak, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas karya-Mu yang Engkau buat di hari ini. Bagi kedua anak kekasih kami, Tito dan Jen, dua pribadi yang disatukan Tuhan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Tito Talapesi, supaya lewat kasih Tuhan keluarga Tito Talapesi tetap ada dan diberkati serta dijaga Tuhan Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan kedua anak kekasih kami yang boleh berjanji di hadapan Tuhan untuk bisa saling memahami, melengkapi, saling menghargai, saling memberikan dorongan satu dengan yang lain di dalam kehidupan rumah tangga yang baru ini. Kami minta Tuhan, kiranya kuasa kasih hikmat Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan keluarga anak kekasih kami Tito dan Jen, supaya mereka tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ajarilah mereka untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajarilah mereka untuk selalu dan setiap saat menghadirkan Tuhan ketika apapun persoalan, apapun pergumulan hidup kedua anak kekasih kami dalam bahtera rumah tangga ini. Kiranya mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hari-hari hidup mereka. Topanglah kedua anak kekasih kami ini Tuhan. Biarlah mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Dan mereka tetap meyakini bahwa kepala keluarga adalah Yesus Kristus, yang tetap menjadi nakoda bagi kehidupan kedua anak kekasih kami. Biarlah segala kekurangan kelebihan Tito, bahkan segala kekurangan dan kelebihan Jen, mereka berdua masing-masing bisa melengkapi itu untuk menjadi sebuah kesempurnaan di dalam membangun rumah tangga. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan keluarga Bapak Talapesi dan Ibu, bahkan Bapak Lasamahu dan Ibu, yang sudah merelakan kedua anak kekasih kami untuk membangun rumah tangga mereka. Biarlah kekuatan Tuhan senantiasa ada, menyertai dan memberkati kehidupan keluarga Bapak Talapesi dan Ibu bersama semua keluarga besar, bahkan Bapak Lasamahu dan Ibu bersama keluarga besar.
Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan juga senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Talapesi Lasamahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkanlah berkat di dalam kehidupan keluarga anak kekasih kami Tito dan Jen, supaya lewat berkat Tuhan mereka akan hidup di dalam kelimpahan. Mereka akan tetap menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan syukur dari kedua anak kekasih kami secara khusus sebagai tanda mereka bernasar untuk Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kiranya Tuhan Allah tetap menerima segala persembahan yang menjadi ukupan mereka untuk Tuhan, ditopang oleh kehidupan orang tatua, kehidupan keluarga besar Talapesi Lasamahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua yang sudah kami lakukan di dalam kebaktian ini, puji-pujian yang dinaikkan untuk Tuhan, biarlah semua yang dilakukan sebagai talenta-talenta ini bukan saja di hari ini, tetapi Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik pemuda, mereka akan tetap memuji Tuhan seumur hidup mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh rangkaian syukur keluarga juga hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya sukacita keluarga ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kedua anak kekasih kami Tito dan Jen. Inilah doa syukur kami Bapa, ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilakan berdiri. Dan mari kita angkat pujian bersama, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, masuklah ke dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesamamu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Shalom Bapak Ibu, kebaktian kita selesai. Selamat untuk Tito dan Jen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yan, Mama Ine, Bapak Yob dan Mama, Bapak Saksi, Mama Saksi, Bapak Ibu keluarga besar Talapesi Lasamahu. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam doa syukur. Ya, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis bertugas, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita semua ada di dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, karena atas tuntunan cinta kasih-Mu, kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih Tito dan Jen, sekaligus menyatukan kedua keluarga besar Talapesi Lasamahu di saat ini, boleh berjalan dan berakhir dengan segala baik. Bapa di sorga, biarlah kebaktian ini membawa sukacita bagi kami semua. Firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kami, terutama bagi kedua anak kekasih yang hari ini sudah diberkati menjadi pasangan suami istri. Firman ini akan menjadi penuntun bagi mereka untuk melangkah memasuki kehidupan rumah tangga mereka ke depan. Hamba Tuhan, Ibu Pendeta Tin Felinditi, yang boleh melayani kebaktian di saat ini, kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menyertai, memberkati Ibu Pendeta dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar beliau tetap ada untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan berkati bersama dengan keluarga terkasih. Kami semua Tuhan yang terlibat mendukung kebaktian di saat ini, kiranya apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati itu semua bagi kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, jika dalam kebaktian ini ada hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Inilah syukur kami yang kami bawa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu mohon waktu sebentar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, kini kita ada dalam pembacaan naskah berita acara pernikahan dan penandatanganan buku nikah di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penil Bentas. Untuk itu bagi kedua mempelai, para saksi dan Ibu Pendeta mohon mengambil tempat di depan altar. Berita acara pemberkatan nikah nomor 04/N/KPA datar JBP-D.15/5/25. Berdasarkan peraturan tata cara pernikahan bagi warga gereja Protestan Maluku, maka pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, di dalam rumah gereja Niel Bentas, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada kedua saudara Kristianto Adri Talapesi dan Gianita Fernanda Lasamau. Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ambon 10 Mei 2025. Yang ibu dulu, ibu di sini. Terus di atas sini. Demikian seluruh rangkaian kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara mempelai di saat ini. Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Penil Bentas mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua mempelai dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Salam. With my hands
Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Majelis untuk foto bersama dengan kedua mempelai dengan Ibu Pendeta. Setelah foto bersama dengan majelis dan pendeta, akan dilaksanakan sesi pencatatan sipil. Setelah pencatatan sipil, baru akan dilanjutkan dengan foto sesi bersama.
Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Ya, siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasta saja kepada jalan hidupnya? Dan jika engkau tiada daya membuat hal paling kecil, mengapakah engkau khawatir? Mengapa khawatir perkara yang besar? Mengapa khawatir perkara yang besar? Pandanglah bunga bakung di lembah, tiada bertabur, tiada menuai, hidup juga mengumpulkan berkat di dalam lumbung untuk hari esok. Tetapi dia tak kurang suatu apa diberi makan Bapamu yang di surga. Tetapi dia tak kurang suatu apapun diberi makan Bapamu yang besar. Pandanglah bunga bakung di lembah, tiada berteduh, tiada meminta. Bunga bakung yang putih dan bersih, tiada berteduh, tiada meminta. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo dalam kemegahannya. Tetapi dia ternyata lebih indah pun dari Salomo, raja yang akbar. Dan jika Tuhan Allah mendandani rumput di ladang dan memberanakan makhluk yang kecil, memberi makan ciptaannya yang kecil, tidakkah dia kan terlebih lagi memberi padamu dalam kelemahanmu? Kebutuhanmu, wahai orang yang kurang percaya, jangan khawatir, janganlah takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Ya, karena
Ya, kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang orang tua mempelai pria untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Give me the light. Selanjutnya kami mengundang orang tua mempelai wanita untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Lord, give me strength to stand alone again on my way. 'Cause I can see no future in the sky. I can welcome only ways to go. I'm only feeling low. Untuk orang tua kedua mempelai wanita dimohon menunggu dan orang tua mempelai pria untuk foto bersama. To know what is right and what's wrong. Show me the way. Show me the way to know what I'm talking about, reaching about, doing about my life. Lord, give me the light, like the sun shining in my heart. Kami mengundang saudara kandung mempelai pria untuk foto bersama dengan orang To tua. stand alone again on my way. 'Cause I can see the future in the sky. I can become Lord which way to go. I'm only feeling low. Show me the way. Show me the way to know what is alright and what is wrong. Show me the way. Show me the way to know what I'm talking about, reaching about, doing about on my life. In all my life, in all my life, in all my life. In all my life. Selanjutnya kami mengundang saudara kandung mempelai wanita.
Ya saudara kandung, mohon tunggu sebentar kedua orang tua untuk foto bersama. Bersiap-siap orang bersiap-siap untuk keluarga besar Talapesi. Kepada keluarga besar Talapesi dipersilahkan. Kami mengundang keluarga besar Talahaturuson untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi kami mengundang keluarga besar Talahaturuson untuk foto bersama dengan kedua mempelai.
Selanjutnya kami mengundang keluarga besar Lasamahu untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi, kami mengundang keluarga besar Lasamahu untuk foto dengan kedua mempelai. Saya mengundang keluarga besar Lokolo Watimuri untuk melakukan sesi foto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi, saya mengundang keluarga besar Lokolo Watimuri untuk melakukan sesi foto bersama. Ini masalahnya kakak itu ini kan ya barang sesuatu.
Jarum panjang di 30 langsung ke rumah. Saya mengundang saksi dari mempelai wanita dan mempelai pria untuk melakukan foto bersama. Berarti habis bersiap-siap. Setelah ini kami mengundang paduan suara SSC dan paduan suara pemuda Mawar Saron untuk melakukan foto. Kami mengundang paduan suara SSC dan paduan suara pemuda untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Setelah ini kami mengundang Papa Sarani dan Mama Sarani dari Kakak Jen. Kepada Papa Sarani dan Mama Sarani dari Kakak mohon maaf, kepada Kakak Sarani dari Kakak Tito dipersilahkan untuk melakukan foto bersama.
Selanjutnya kepada Papa Sarani dari Kakak Jen. Kepada adik kakak dari Papa Yob untuk melakukan foto bersama dengan kedua mempelai. Panggilan kepada Mama Min Pelatimu untuk bergabung dalam sesi foto bersama. Selanjutnya kepada perangkat negeri Amahai untuk melakukan sesi foto bersama dengan kedua mempelai. Waktu sudah satu saja. Sekali lagi kepada perangkat negeri Amahai untuk segera melakukan foto bersama dengan kedua mempelai. Bersiap-siap untuk teman-teman dekat dari Kakak Jen untuk selanjutnya melakukan foto bersama dengan kedua mempelai. Kami mengundang teman-teman dekat dari Kakak Jen. Dengan demikian sesi foto bersama di saat ini selesai.
Untuk itu, para hadirin diundang untuk menuju ke rumah keluarga besar mempelai pria. Terima kasih. Tes. Kepada seluruh keluarga besar Talapesi Lasamahu diundang untuk merapat ke rumah keluarga besar mempelai pria keluarga Talapesi di Bentas untuk makan bersama di tempat mempelai pria. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui di mana letak rumahnya keluarga mempelai pria, nanti keluar dari sini belok ke kanan, terus satu lorong setelah ini Bapak Ibu ketemu nanti di depan Indomaret itu ada rumah keluarga mempelai pria. Terima kasih. 1, 2, 3, bebas. Tahan HP di tengah. Oh, geser satu. Geser satu. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara beauty shoot yang akan dilakukan oleh pengantin dengan tim fotografer dan videografer di dalam area gereja. Untuk itu dimohonkan pengertian dari Bapak Ibu untuk berada di tempat duduk saja atau mengosongkan area tengah untuk pengantin bersama dengan fotografer dan videografer melakukan beauty shoot di dalam gereja. Terima kasih.